akhir Mei kemarin kalau nggak salah ya. Bahkan 2 bulan kita kasihnya. Tapi nanti yang kedua ada lagi apa namanya perpanjangan waktu ya, benar, perpanjangan waktu. Jadi ini kan udah bulan Juni ya Bapak Ibu ya. Jadi penilaian triwulan 2 atau penilaian SKP April sampai Juni akan dilakukan selama bulan Juli. Jadi 1 Juli sampai akhir Juli. Tidak ada, kalau misalnya sampai akhir Juli belum punya, ya udah. Berarti nggak punya nilai SKP untuk triwulan 2 gitu. Jadi perhatikan banget timelinenya ya. Kami hanya memberikan waktu 1 bulan penilaian. Itu tidak ada perpanjangan waktu. Karena data ini akan diambil oleh Biro Keuangan, data kinerja Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi mereka, Etukin, gitu kan. Nantinya itu mungkin ada ya Biro Keuangan kemarin ngomong, ada Biro Keuangan ya, kan nanti akan digabungkan antara nilai kinerja dan juga backup absensi gitu di Bravo. Nah, itu akan mulai berlaku di semester di triwulan 2 nanti gitu. Nilai triwulan 2 itu akan digabungkan dengan nilai absensi gitu. Nah kalau Bapak Ibu telat kan akan susah nanti mereka untuk merekapnya gitu, seperti itu. Jadi hanya diberikan waktu 1 bulan. Jangan meminta perpanjangan waktu dengan surat-surat karena tidak akan diterima. Next, tahapan pengelolaan kinerjanya yang tadi saya bilang diawali dengan perencanaan yang Bapak Ibu. Perencanaan kinerja ini hanya diberikan waktu 1 bulan selama bulan Januari. Januari Bapak Ibu belum punya SKP, berarti mungkin Januari Bapak Ibu tidak bisa dibayarkan dulu, ditahan sampai Bapak Ibu punya SKP gitu. Aturan di SE-nya seperti itu. Ya, jadi waktunya hanya 1 bulan untuk Bapak Ibu menyelesaikan SKP di tahun 2025 mendatang. Kemudian ada namanya tahapan pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja. Nah ini ada penyusunan rencana aksi gitu kan, seperti itu. Pemberian umpan balik dan lain sebagainya. Jangan lupa mengupload bukti dukung ya Bapak Ibu ya. Tuliskan rencana aksi tapi uploadlah bukti dukungnya. Kemudian juga ada namanya pembinaan kinerja. Itu akan dijelaskan oleh Mbak Intan gitu. Tahapannya seperti apa. Kemudian terakhir setelah pelaksanaan kinerja maka akan ada penilaian kinerja seperti biasa itu triwulan. Kemudian akan ada namanya tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Itu ada laporannya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah selesai nih menilai triwulan 1 kan udah pada selesai nih, ditanda tangan dan diupload. Kalau misalnya cuma selesai di aplikasi doang itu namanya belum selesai. Selesai itu adalah ketika bendanya sudah ada dalam Bapak Ibu sekalian gitu. Itu baru namanya selesai. Nah nanti kalau sudah diupload, tolong pencet udah. Ada belum sih? Klik ke pindahnya ke HRM ada? Masih belum. Oh belum, oke. Yang penting diupload dulu gitu ya. Nanti akan ada tombol kirim ke HRM, tapi belum siap tombolnya. Oke. Dan juga tindak lanjut ini terkait dengan penghargaan dan sanksi yang tadi ada 70-30%, kemudian ada pengurangan tunjangan kinerja bagi yang predikatnya di bawah baik. Jadi kalau next. Nah ini perencanaan kinerjanya, kesering kinerja mungkin sudah sering banget ini ya dari Resra, PK, kemudian dari SKP JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepala Unit Kerja Bapak Ibu sekalian itu menjadi SKP JA dan JF, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang sebelumnya dilakukan proses dialog kinerja. Jadi kalau mau nyusun SKP itu sebenarnya idealnya harus ada dialog kinerja dulu. Jadi perencanaannya itu dibahas dengan atasan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ekspektasi atasannya itu apa sih di tahun ini dan targetnya harus apa. Nah itu dasar untuk pembuatan SKP. Jadi jangan buat SKP rutin, tugas-tugas rutin biasa gitu. Seperti itu, harusnya didiskusikan. Atasan inginnya apa. Itu next. Itu apa sih? Nah, kemudian ini indikator kinerjanya masih sama, yaitu aspeknya kuantitas, kualitas, dan waktu. Hanya 3 ya, kuantitas, kualitas, dan waktu. Boleh 3-3-nya atau boleh tulis. Minimal 2 kalau saran saya gitu. Jadi, Enggak ada yang wajib salah satu ya. Pokoknya yang penting minimal 2. Kalau mau pakai kuantitas kualitas boleh, atau kuantitas waktu boleh di combine seperti itu. Tapi jangan, kalau bisa jangan hanya 1. Gitu ya. Terus nggak perlu 3-3-nya harus ada gitu.
seperti itu. Terus SKP yang sekarang itu hanya kuantitatif ya, mungkin Bapak Ibu pernah membuat SKP kualitatif, terus mencari lagi, sekarang udah kami tiadakan gitu ya. Karena setelah kami evaluasi SKP kualitatif Bapak Ibu sekalian itu ternyata nggak sesuai dengan anjuran Menpan gitu ya, aturan Menpan. Jadi kami hilangkan sekalian. Next. Wah, ini jangan lupa juga lampiran SKP-nya ya Bapak Ibu. Sumber daya yang dibutuhkan, kemudian skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Konsekuensinya juga harus dua-duanya, ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Jangan hanya menuliskan konsekuensi positifnya doang atau negatifnya doang gitu ya. Harus dua-duanya. Itu. Sumber dayanya juga jangan kemarin ada yang menuliskan konsekuensi ini dari Bina Market kayaknya. Konsekuensinya itu adalah mau jadi high flyer. Katanya ini dibuatin sama TU-nya. Template mau jadi high flyer. Ditanya high flyer emangnya apa Pak? Nggak tahu apaan. Pokoknya asal tulis aja. Jadi gini Bapak Ibu ya, tolong dibuat SKP-nya kalau bisa dibuat masing-masing. Konsekuensinya itu jangan template. Masing-masing punya ini sendiri lah. Maunya kalau berhasil mau apa, kalau tidak berhasil kira-kira siap diapain gitu. Kayak gitu ya. Kemudian next ini adalah nanti ini Intan yang jelasin next. Penilaian kinerja. Oke. Ini penilaian kinerja itu dilakukan oleh pejabat penilai kinerja ya. Sifatnya periodik dan tahunan. Jadi maksudnya periodik itu adalah triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Tahunan itu adalah yang triwulan 4 terakhir. Yang SKP Oktober sampai Desember dinilainya di bulan Januari. Itu namanya SKP tahunan yang terakhir. Gitu ya. Itu nanti akan diterapkan dalam predikat kinerja. Kemudian nilainya dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja dua-duanya gitu. Terus hasil evaluasi kinerjanya akan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja dengan bobot 70% untuk SKP maksudnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja, kemudian 30% dari kehadiran yang diperoleh dari aplikasi Bravo itu ya. Jadi nanti tunjangan nilai triwulan 2-nya akan menentukan tunjangan kinerja yang Bapak Ibu terima selama periode Juli sampai September gitu ya. Nanti selanjutnya kalau nilai triwulan 3 menentukan tunjangan kinerja Oktober sampai Desember dan selanjutnya gitu. Seperti itu sistemnya. Ya. Kemudian pejabat penilai kinerja dapat dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang memimpin unit kerja mandiri. Dalam hal ini Kasatker. Ini bukan Kasatker pusat ya, maksudnya Kasatker yang merangkap direktur atau bukan seperti itu, tapi Kasatker mandiri, benar-benar Satker. Nah itu boleh melakukan penilaian kinerja seperti itu. PLT, PLHP memberikan penilaian. Ya Bapak Ibu, next. Ini tahapan evaluasi kinerjanya. Yang kiri tahap yang itu namanya capaian kinerja organisasi CKO, itu adanya di aplikasi e-Sakit. Ini yang wajib Bapak Ibu tadi ya yang Mas Ulil sudah jelasin. SS-nya itu bagian perencanaannya tolong dipastikan nilainya sudah ada dulu baru melakukan penilaian kinerja pegawai. Nih, kalau istimewa itu adalah nilainya di atas 100, baik 90 sampai 100, cukup 70 sampai 89, kurang 61 sampai 69 dan sangat kurang di bawah 60. Ini nilai dari aplikasi e-Sakit gitu ya. Nanti bisa dilihat di aplikasi e-kinerja ada di atasnya itu capaian kinerja organisasinya dengan nilai berapa. Itu akan menentukan nanti pola distribusinya. Next no. Nah ini pola distribusinya. Mungkin kemarin banyak yang harus riset karena kuotanya habis dan lain sebagainya. Ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Artikan dulu nilai kinerja organisasinya lengkap. Nilai terakhir gitu ya, mau baik atau mau istimewa mau atau apapun, itu nilai dulu, selesai, ada, baru lakukan penilaian kinerja pegawai.
sebelum melakukan penilaian kinerja pegawai, tolong didistribusikan dulu siapa yang kira-kira layak sangat baik, siapa yang nggak baik, siapa yang butuh perbaikan. Jangan main menilai-nilai, abis itu kuota habis, minta riset lagi, ulang lagi dari awal. Kerja berulang-ulang gitu. Jadi tolong dipastikan, ini kan udah kelihatan nih, istimewa tuh 70%, baik tuh berapa, kan ketahuan bobotnya berapa-berapa, jadi bisa diperkirakan berapa orang yang bisa baik, berapa orang yang bisa sangat baik, dan lain sebagainya. Tolong dikira-kira dulu, kalau bosnya di woro-woro gitu, kalau mau menilai, ini tuh ada distribusi loh, karena kan mereka kan nggak semuanya terinformasikan gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai ada lagi seperti kemarin, banyak riset ulang itu, kalau bisa untuk triwulan 2 tidak terjadi lagi ya. Next. Nah, nanti pelaporan kinerjanya disampaikan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja pegawai dengan melampirkan SKP dan hasil evaluasi kinerja pegawai. Terus dilaporkan secara berjenjang kepada tim penilai kinerja gitu ya. Nanti akan dibentuk tim penilai kinerja yang sedang di masing-masing unit gitu ya. Kemudian pegawai dapat mengajukan keberatan. Ini tetap ada ya, keberatan atas hasil evaluasi kinerja selama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen evaluasi. Nah, nanti atasan dari pejabat penilai kinerja lah yang menetapkan keputusannya. Jadi kalau Bapak Ibu protes kepada atasan Bapak Ibu, nanti yang menentukan itu diterima atau tidak adalah atasan dari atasannya Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi penghargaan dan sanksinya. Kalau baik dan kalau sangat baik itu ada opsi mendapatkan tambahan penghasilan gitu ya, tambahan tunjangan kinerja. Tetapi itu kalau baik, mau sangat baik itu tetap mendapatkan hanya 100%. Tuh. Kemudian kalau butuh perbaikan, Bapak Ibu ada pemotongan 10%, jadi 90% saja menerimanya. Kemudian kalau kurang 75 dan sangat kurang 50%. Ini adalah untuk 70% nih ya, 30%-nya tetap pakai absensi. Seperti itu. Next. Nah, ini juga ada penilaian unit kerja untuk yang akan dilakukan di akhir tahun nanti gitu ya. Unsurnya ada penilaian triwulan, pembinaan kinerja, dan pelaporan kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu tepat waktu dalam penilaian triwulan, unit Bapak Ibu, maksudnya unit kerja Bapak Ibu tepat waktu dalam penilaian triwulan, kemudian telah melakukan pembinaan kinerja, pelaporan kinerjanya juga lengkap. Yang dimaksud lengkap itu bukan hanya sudah selesai semua, tetapi sudah di-upload dan sudah dikirimkan ke HRM gitu. Itu maka itu akan mendapatkan penilaian dari ini unit kerja. Nanti akan diberikan nilainya, akan disampaikan kepada kepala unit kerja dari Bu sekalian. Kalau akan melaporkannya langsung ke Pak Dirjen gitu ya, kalau di Bina Marga maksudnya. Nah, ini sistem informasi kinerja yang terintegrasi ya, kan ada EKIN yang kita kelola, kemudian HRM yang dikelola BKO, Bravo yang dikelola Pusdatin, Esakit dikelola Biro Perencanaan, dan juga Etukin dikelola Biro Keuangan. Jadi ini lintas unit gitu, kami mengelola sistem informasi kinerjanya gitu. Next. Nah, ini dokumen yang wajib Bapak Ibu upload. Ini triwulan 1 ini. Ada 4 kan, ada perencanaan, lampiran, form evaluasi, dan dokumen evaluasi. Nanti di triwulan 2 Bapak Ibu cukup mengupload 2 yang di akhir, form evaluasi dan dokumen evaluasi, kalau tidak ada perubahan jabatan. Karena kan perencanaan dan lampirannya tetap sama sampai akhir tahun gitu. Jadi cukup yang 2 akhirnya ini saja. Kalau yang triwulan 1 ini baru 4-4-nya gitu ya. Jangan pernah membuat SKP baru kalau tidak berubah jabatan. Jadi kalau atasan Bapak Ibu yang berubah, Bapak Ibu tidak perlu buat SKP baru. Buat SKP baru kalau Bapak Ibunya yang berubah jabatannya, bukan kalau atasannya yang berubah gitu. Seperti itu. Mungkin itu Mas Suryo. Terima kasih. Oh, ini contoh ya. Oke, nanti ada contoh-contoh juga di paparan dari BPSDM. Prinsipnya sih sebenarnya kalau di kami di Bina Marga ini kan pasti kalau penyusunan sekarang sudah semua ya. Kecuali memang ada beberapa pegawai yang bermasalah seperti itu. Cuma memang kemarin kami mengarahkan untuk jafung-jafung yang perubahan nomenklatur ya. Yang TMT April, ingat ya yang sudah ada SK perubahan nomenklaturnya. TMT April nanti untuk periode kedua harus bikin SKP baru walaupun pekerjaannya sama. Gitu ya, jadi walaupun pekerjaan dan penempatannya masih sama, karena nama jabatannya berubah, nomenklaturnya berubah, maka untuk yang triwulan kedua
dan seterusnya pakai nomenklatur jabatan baru. Yang sebelumnya PJJ, sekarang PKJJ atau PLJJ. Isian pekerjaannya sama saja. Nah, gimana kalau yang berubah ini seorang PPK, Mbak Monik, atau seorang Kasatker gitu? Nah, apakah bawahannya tetap bikin 2 SKP juga, atau misalnya bawahannya bukan Jafung nih, misalnya cuma bendahara gitu? Apakah dia tetap nanti ketika atasannya bikin 2 SKP, bawahannya bendaharanya ini tetap bikin 2 SKP juga, atau hanya tagging ulang sih, paling itu ya mungkin yang akan menjadi pertanyaan secara umum. Nah, terus tadi terkait dengan perubahan dari SE 23 ke SE 08 ini, P yang sekarang 70% tidak hanya 50% lagi. Terus yang kedua, tidak ada kenaikan Dupin untuk penerima penghargaan. Jadi mau sangat baik atau baik tetap Dupinnya 100%. Mungkin tadi pagi udah di-share yang surat sekjen ya, di mana udah menyatakan pemberian penghargaan itu tidak ada kenaikan yang itu. Cuma ada satu poin di surat sekjen atensi tetapi tidak ada di atau tidak berkinerja, itu masih dikasih predikat butuh kurang. Nah, itu surat sekjen bunyinya seperti ya, sebenarnya mungkin di kasus kita beberapa itu ada yang bahkan sudah tidak dibuatkan SKP-nya sehingga biar tidak, atau memang sudah nggak disitukin duluan sebenarnya, jadinya akhirnya dia buat SKP-nya. Nah, itu nanti pemberlakuannya seperti apa di aplikasinya. Nah, mungkin itu mungkin bisa dibuka diskusi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terutama kita mau menangkap permasalahan yang Bapak Ibu hadapi ya dalam penilaian triwulan 1 kemarin. Jadi kemarin sebenarnya Mbak Monik, kita itu pada saat aplikasi JUT pertama kali itu kita mendeteksi masih ada sebenarnya 90 orang tidak menyusun SKP dan lebih dari 100 tidak punya predikat SKP. Untungnya waktu itu terus dibuka 24 jam, makanya waktu itu saya langsung minta dalam 24 jam selesai ya. Ada Balai Maluku, cuma kemarin Maluku. Cuma kemarin dari kepala balainya langsung menindaklanjuti ya via Zoom sehingga nanti untuk triwulan kedua mereka bisa lebih siap ya. Cuma kalau saya lihat kemarin Balai Maluku nih, ya Balai Maluku saya lihat sebenarnya lebih kasusnya kepada misleading. Jadi infonya tidak tersampaikan mungkin ya ke Satker PPK-nya. Terus yang kedua mungkin nanti Balai Kepri ya, ada berapa penilaian ya itu. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa. Terus kemarin ada beberapa yang ketinggalan seperti preservasi 2, PJJ, terus mana ya? Tapi ya bisa ngejar di akhir ya. Kita sayangkan kita punya mohon maaf yang kemarin disinggung juga di acara dengan Biro Keuangan kemarin dan Biro Kepegawaian. Jadi pegawai yang punya absen tapi nggak kelihatan tadi. Ya, kinerja. Nah, itu kalau kita ngacu surat sekjen yang terbaru ini kan artinya ada SKP-nya tapi butuh perbaikan atau kurang. Kalau saya sih jujur agak kurang ser karena masih dapat tukin, itu aja sih. Mungkin ada beberapa balai yang akhirnya nggak mau membuatkan dan atasannya memang sudah tidak mau menilai. Nah, itu harus kita apakan. Seperti itu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini saya mancing aja ya permasalahan secara umum gitu. Nah, yang secara khusus mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan di sini terkait penilaian triwulan 1 kemarin. Kira-kira apa saja, silakan ya. Jadi kita mau bertanya silakan, mau berdiskusi silakan ya. Jadi kami juga di Sedijen kan pasti nanti di penilaian triwulan kedua nih akan memantau ya sepanjang bulan Juli ya. Mungkin kemarin idenya kita mungkin di awal Juli kita mau suratin pakai surat pases ya ke seluruh pimpinan unit kerja ya. Jadi biar semua kepala balai aware juga, direktur kepala balai aja aware. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan.